Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Detrandes Andi Ajo Agus, SH MPD, dan Bapak Muhammad Haidir SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Animasi yang akan mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan sedikit tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Adapun anggota kelompok 1 yakni Sri Sulfi Al-Fatih, Nurul Aisyah, dan Nurul Fira Delviansar Ergani dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat mencerminkan jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran ialah memiliki sebuah tujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik dalam kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa demi membangun karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, cakap, dan memiliki karakter yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang penting dalam memberi pemahaman bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, terutama seorang warga negara dalam memahami kedudukannya di dalam sebuah negara. Beberapa ahli menuturkan tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Branson, 1999. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah keikutsertaan yang memiliki tanggung jawab serta mutu yang berkualitas dalam kehidupan masyarakat maupun politik, baik secara lokal, negara bagian, dan nasional. Yang kedua adalah Jahiri pada tahun 1994-1995. Ia menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dua tujuan yang utama, yakni tujuan secara umum dan juga secara khusus. Tujuan umum, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk memberi dukungan supaya pencapaian pendidikan nasional mencapai sebuah keberhasilan dan ajak atau tetap. Sedangkan secara khusus, pendidikan kewarganegaraan secara khusus bertujuan untuk membentuk moral yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah Depdiknas. Menurut Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi. Yang keempat adalah Sapria. Pendidikan kewarganegaraan menurut Sapria memiliki tujuan sebagai sebuah keikutsertaan yang rasional dan tanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dari seorang warga negara yang patuh terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi konstitusional Indonesia yang mendasar. Seperti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendidikan program sarjana diharapkan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua serta diharapkan peserta didik menjadi manusia yang lebih baik dan sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib karena untuk membentuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Adapun pendidikan kewarganegaraan secara historis, secara sosiologis, dan secara politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, telah disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan pada saat itu,
mulai tumbuh jiwa nasionalisme. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada kurikulum tahun 1957. Isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Sivis 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, dalam kurikulum baru tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi materi atau metode yang menghilangkan sifat indoktrinatif dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan selalu berubah sebab mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian video dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.